Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah UMKM dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Laili Santosa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi tentang sertifikasi UKM melalui aliansi strategi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila Agustina dengan nomor NIM 2020111015. Yang kedua dengan Naila Octavia Ningrum dengan nomor NIM 2020111207. Yang ketiga dengan Muhammad Syafiq Hafidudin dengan nomor NIM 2020111351. Yang keempat dengan saya sendiri Nurlaili Santosa dengan nomor NIM 2020111531. Dan yang terakhir dengan Muhammad Iqbal Dwi Wahyu dengan nomor NIM 2020111633. Baik teman-teman, selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Kak Nabila Agustina membacakan materi yang pertama. Introduction. Servitisasi didefinisikan sebagai transformasi strategis dari perusahaan manufaktur yang dengan sengaja atau dengan cara memperkenalkan elemen layanan dalam model bisnisnya. Faktanya, UKM seringkali lebih rentan terhadap persaingan daripada perusahaan besar karena mereka menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mempertahankan inovasi karena kurangnya sumber daya keuangan dan manajerial. Untuk mengatasi hambatan inovasi tersebut, UKM dapat menyebarkan jaringan strategis dan aliansi dengan UKM lain atau perusahaan besar. Latar belakang. Persimpangan antara sertifikasi UKM dan aliansi strategis telah ditinjau untuk mengambil kontribusi yang relevan dari penelitian sebelumnya. Kami mengatur wacana di sekitar dua topik ini di sebagian berikut. Yang pertama ada sertifikasi UKM. UKM dapat berhasil pindah ke bisnis jasa. Namun, untuk membuat pergeseran ke orientasi layanan ini menjadi layak, maka dapat difasilitasi oleh alat dan pendekatan sebagai digitalisasi, dan mereka perlu mengembangkan kemampuan organisasi, operasional, dan komersial baru. Yang kedua ada aliansi strategis untuk memfasilitasi sertifikasi. Untuk membuat aliansi strategis layak, sikap kerjasama dianggap sebagai faktor kunci untuk bersama-sama mengembangkan solusi yang lebih komprehensif, yang memungkinkan untuk mengejar peluang bisnis baru. Studi lain menunjukkan relevansi kepercayaan dan ketergantungan mitra, serta kemampuan untuk membangun hubungan jaringan yang efisien dan efektif. Strategi penelitian. Kami menggunakan studi kasus tunggal yang mendalam untuk menyelidiki sertifikasi yang terjadi di konsorsium UKM yang beroperasi di industri lift atau eskalator. Konsorsium ini selanjutnya disebut Alfa, dipilih secara sengaja untuk mengembangkan pertimbangan tentang interaksi antara sertifikasi UKM dan aliansi strategis. Sebelum berpartisipasi dalam konsorsium Alfa, mayoritas perusahaan memiliki ciri khas bisnis berbasis produk. Seiring berjalannya waktu, afiliasi konsorsium mulai menempatkan layanan sebagai inti dari model bisnis mereka, dengan fokus khusus pada pengembangan layanan kontrak seperti perawatan darurat dan rutin yang akan disediakan baik di pangkalan yang terpasang maupun yang dari pesaing. Temuan 1. Sertifikasi sebagai strategi yang muncul ditekan oleh hilangnya daya saing terhadap perusahaan global yang mendominasi industri lift, yaitu KON, ThyssenKrupp, Otis, dan Schindler. Beberapa pengusaha yang sebelumnya saling bertemu di Asosiasi Perdagangan Lift memutuskan untuk mendirikan Alfa. Konsorsium didirikan karena pengusaha, terutama perusahaan yang lebih kecil dan kurang terstruktur, merasa bahwa mengambil bagian ke jaringan yang lebih besar dengan perusahaan serupa tetapi lebih terstruktur
dapat membawa beberapa manfaat bagi bisnis mereka. Alasan awal dibalik pendirian Alfa. Berpartisipasi dalam konsorsium awalnya dipicu oleh kebutuhan pertukaran pengetahuan teknis, dan kedua oleh ekonomi yang diharapkan dalam membeli komoditas dan layanan standar sebagai konsultan administrasi, fiskal, hukum, dan sistem manajemen mutu. Tahap pertama dalam kehidupan konsorsium sebenarnya lebih banyak difokuskan pada pembentukan kelompok kerja dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk memberikan solusi terhadap masalah teknis. Selain itu, alasan lain di luar pembentukan konsorsium adalah kemungkinan untuk melaksanakan proyek inovasi bersama, sehingga berbagai biaya di antara mitra konsorsium. Yang ketiga, kebutuhan layanan bisnis yang intensif pengetahuan untuk berkembang pesat. Untuk menempatkan di bawah lensa peluang pengembangan dan memperkuat bisnis jasa, hubungan yang didirikan konsorsium dengan perusahaan konsultan manajemen sangatlah penting. Keputusan menunjukkan perusahaan eksternal untuk mendukung kegiatan konsorsium disebabkan oleh pertumbuhan pesat dari konsorsium. Kegiatan konsorsium dibiayai oleh biaya yang dibayarkan secara teratur oleh afiliasi. Biaya ini sepadan dengan ukuran bisnis masing-masing afiliasi. Jadi semakin besar basis terpasang, semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan. Yang keempat, membandingkan kinerja keuangan dengan dasar yang sama. Meskipun ukuran dan wilayah operasi berbeda, bisnis afiliasi konsorsium relatif homogen. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan unit baru dengan memperbarui pabrik lama, dengan suku cadang dan layanan perbaikan, dan yang terakhir oleh kontrak pemeliharaan. Dengan menganalisis secara rinci hasil yang dicapai oleh masing-masing perusahaan dalam lini bisnis yang berbeda, dan dengan membandingkan hasil di antara perusahaan yang berbeda, ternyata profitabilitas yang lebih tinggi dapat dicapai dalam kasus penjualan layanan kontraktual yang lebih tinggi. Yang kelima, jalan untuk mengembangkan kompetensi untuk transformasi layanan. Untuk tujuan ini diperlukan pengembangan keterampilan teknis, komersial, dan manajerial. Konsorsium telah menjamin dari waktu ke waktu dukungan dan bantuan yang dibutuhkan kepada afiliasi dengan meningkatkan dan mendiversifikasikan kegiatan pelatihan yang telah disediakan. Keterampilan teknis diperlukan, dengan demikian konsorsium dibuat. A. Pusat bantuan jarak jauh untuk memberikan bantuan layanan meja untuk teknisi dari masing-masing perusahaan terafiliasi. B. Pusat logistik terpusat untuk manajemen suku cadang. C. Kerangka kerja bersertifikat berdasarkan merek dagang terdaftar pada Lift Aman untuk mempromosikan kualitas layanan pemeliharaan yang disediakan di bawah merek konsorsium. D. Sistem informasi baru untuk operasi lapangan, mengadopsi perangkat seluler untuk manajemen pemerintah kerja. Akibatnya yaitu berfokus pada penguatan kemampuan komersial. Banyak posisi direktur penjualan kontrak pemeliharaan diaktifkan dan karyawan dilatih, serta tenaga penjualan diberi perlengkapan komersial. Yang terakhir yaitu menyimpulkan beberapa pertimbangan teoretis. Menjual layanan kontrak telah menjadi strategi yang berlaku dalam beberapa tahun dari setiap afiliasi dan strategi servis. Strategi ini telah dilakukan untuk menanggapi pasar yang menyusut. Namun kesadaran tentang relevansi strategi ini tumbuh setelah evaluasi manfaat yang diperoleh dari peralihan ke bisnis jasa. Dalam konteks ini, pembentukan konsorsium telah menghasilkan sebagai pendorong elaborasi. Strategi servisisasi memberikan bukti empiris kenyamanan ekonomi dari pendekatan tersebut, serta mendukung UKM dalam pengembangan pendekatan bisnis berorientasi layanan terstruktur. Kegiatan konsorsium telah membantu afiliasi untuk membiasakan diri dengan strategi pelayanan, memprioritaskan kegiatan, kompetensi, dan investasi.
Konsorsium telah menjamin peluang afiliasi untuk berbagai biaya dan pengembangan proyek bersama yang sesuai untuk mengatasi kebutuhan bersama serta memecahkan masalah bersama. Saat ini, ciri khas perusahaan afiliasi terletak pada perolehan reputasi yang baik untuk bersaing dalam bisnis jasa. Conclusion. UKM serupa yang beroperasi di industri yang sama dapat membangun aliansi strategis yang dimotivasi terutama oleh kebutuhan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta penghematan biaya. Namun, aliansi strategis kemudian mengungkapkan dirinya sebagai pendorong untuk elaborasi strategi servitization berkat peran yang dimainkan oleh perusahaan eksternal. Dengan demikian, servitization belum menjadi strategi yang disengaja dari konsorsium, tetapi telah terjadi sebagai strategi yang muncul. Di sisi lain, konsorsium merupakan bentuk yuridis di mana aliansi strategis telah berkembang dan memberikan dukungan terhadap servitisasi. Dalam hal ini telah menjadi enabler penting untuk pelaksanaan servitisasi dengan menyediakan afiliasi konsorsium dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan. Aliansi strategis di antara UKM dapat berkontribusi untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses pelayanan yang berkelanjutan. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.